Baik, saudara, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kita akan belajar satu topik berbicara tentang di mana Allah hadir di dalam kehidupan orang percaya untuk menyatakan kuasanya. Satu hal yang sangat luar biasa yang bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya ketika kita memahami cara-cara kerja Allah yang sangat unik dan luar biasa, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu Allah itu di pihak dengan orang-orang yang tertindas. Allah selalu di pihak kepada orang-orang yang dikasihinya. Allah bersama dengan umat kepunyaannya, dan dia tidak pernah tinggalkan. Kalau mereka berhadapan dengan situasi-situasi tertentu, Allah hadir dengan cara-cara yang unik dan luar biasa. Kita mau belajar pada hari ini adalah Allah hadir di dalam kehidupan orang percaya dengan menyatakan kuasanya melalui api. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Di sini yang anehnya adalah ada semak duri, namun di dalam semak duri itu muncullah nyala api, tetapi di dalam semak duri itu tidak sampai terbakar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal kuasa Allah di dalam kehidupannya, orang-orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan anak-anaknya, hal-hal seperti ini bagi mereka bimbang dan ragu. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang yang dikasihinya atau umat kepunyaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyatakan kuasanya di dalam api. Dan kuasa Allah di dalam api itu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Makanya itu orang percaya tidak pernah ada sesuatu pun yang dia hadapinya itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Orang percaya yang benar-benar percaya dan merasakan kuasanya di dalam kehidupannya, mereka sangat mengerti seperti apa kuasa Allah yang mengiringi di dalam perjalanan hari-hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Musa pada waktu itu, sementara bangsa Israel sedang ditindas, sementara bangsa Israel sedang berhadapan dengan Raja Firaun yang tidak mengenal Tuhan itu. Dia menganiaya bangsa Israel, dia ditindas bangsa Israel. Mereka tangis dan air mata, anak-anak mereka dibunuh, diri mereka dirajam, ditombak, bahkan juga mereka memaksa untuk mereka melakukan kerja yang begitu berat agar mereka mengalami kecelakaan, mereka mengalami kematian, pengurangan angka kematian di tengah umat bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Musa pada waktu dia menjaga kambing dombanya Yitro di gunung Tuhan yang bernama Horeb.
Begitu dia tiba di puncak Gunung Horeb, dia berhadapan dengan sebuah pohon duri. Pohon duri itu atau semak duri itu, ada malaikat Tuhan nampak dan masuk ke dalam semak itu. Dan di dalam semak itu keluarlah api. Di dalam api itu Musa melihat api menyala, tetapi duri itu, semak itu tidak sampai terbakar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan cerita yang selanjutnya, saudara, di dalam itu keluarlah suara dan berkata kepada Musa, menyatakan segala kuasanya, kuasa Allah itu, yang dia harus senantiasa yakin dan percaya di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan di tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan bersama dengan orang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan seorang pun yang ada di dalam dunia ini, sekalipun hidup orang percaya ada di tengah tindakan-tindakan yang mengerikan, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu menyatakan kuasanya. Dia datang di dalam api, mengiringi bersama-sama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kita takut, tidak pernah kita khawatir, tidak pernah kita bimbang dan ragu, karena api Tuhan bersama-sama dengan kita. Air mata, duka cita, berbagai macam tindakan-tindakan tertentu yang menekan kehidupan kita, Tuhan bersama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, api Tuhan hadir di dalam kehidupan orang percaya tidak muncul hanya satu kali. Api Tuhan menyatakan di dalam kehidupan orang percaya itu begitu banyak. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan, mengiringi bersama-sama dengan mereka api yang berasal dari Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Keluaran pasal 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini melambangkan bahwa orang percaya ada di dalam tuntunan Tuhan. Siang melambangkan di saat-saat kita mendapat berkat, pada saat kita sehat, pada saat kita bersenang-senang mendapat kecukupan, atau tidak ada berbagai macam tekanan-tekanan menghadapi di dalam kehidupan kita. Malam melambangkan berbagai macam tantangan itu menimpa dan bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Penderitaan, tangisan, dan air mata, ada tekanan-tekanan, ada ada pembunuhan, pencurian, perampokan, bukan juga penganiayaan, penindasan. Itu menimpa kehidupan orang percaya, tetapi api Tuhan bersama-sama. Di dalam terang api Tuhan itu, kita bisa berjalan melewati liku-liku kehidupan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa menyatakan kuasanya agar iblis menjadi malu. Di Gunung Karmel, di mana Nabi Elia berhadapan dengan para nabi Baal. Pada waktu itu mereka berhadapan dengan api ya sesuai dengan keyakinan mereka. Elia mau meminta api kepada Tuhan agar semua persembahan yang dia mau mempersembahkan di Gunung Karmel itu agar diambil oleh Tuhan,
Kemudian nabi-nabi Baal juga demikian. Apa yang terjadi pada waktu itu? Segala persembahan Nabi Baal tidak diambil oleh dewa yang mereka sembah. Tetapi pada waktu itu Tuhan menyatakan kuasanya. Api Tuhan langsung turun di atas semua persembahan yang dipersiapkan Nabi Elia. Dan menjadi sasaran bagi para Nabi Baal itu. Mereka ditangkap dan mereka dibunuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka mati bodoh-bodoh karena mereka tidak bertuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan hadir bersama kita. Sekalipun banyak tekanan-tekanan menimpa di dalam kehidupan kita. Mencoba untuk mengganggu. Tetapi kita tidak pernah ragu dan bimbang. Allah hadir di dalam kehidupan kita. 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-26, saudara. 1 Tawarik pasal 21 ayat 26 bunyinya demikian. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Api di dalam peristiwa Daud mempersembahkan korban itu sudah Tuhan hadir menyatakan kuasanya agar bangsa Israel dapat yakin dan percaya bahwa Allah benar-benar ada bersama-sama dengan mereka. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Api di dalam peristiwa Elia terangkat ke sorga. Elia disambut dengan kereta api dan itu turun dari surga dan mengangkat dia ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa hadir di mana saja. Tuhan bisa hadir kapan saja. Tuhan bisa hadir dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Itulah sebabnya satu cara kehidupan bagi orang percaya untuk menghadirkan api Tuhan di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, jadilah diri menjadi anak kesayangan Tuhan. Jadilah diri menjadi anak kesayangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir di tengah bangsa Israel karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan juga tidak mau membiarkan seorang pun di tengah padang. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka di tengah peperangan dunia. Tuhan tidak mau membiarkan bangsa Israel itu di tengah kedinginan. Tuhan tidak mau membiarkan mereka di tengah berbagai macam kegelapan. Tuhan tidak mau membiarkan mereka di tengah keletihan, kecapean. Tuhan tidak mau membiarkan mereka menghadapi laut. Tuhan tidak mau membiarkan mereka menghadapi gunung, lembah. Tuhan tidak mau membiarkan mereka menghadapi peperangan-peperangan. Tuhan mau hadir di dalam kehidupan bangsa Israel agar dari dekat Tuhan melihat segala tangisan air mata, kecapean, keletihan, kekurangan, keterbatasan, pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi oleh umat kepunyaan Tuhan bangsa Israel. Maka itu Tuhan hadir siang dan Tuhan hadir pada waktu malam. Dan di dalam setiap saat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir dalam bentuk api, Tuhan hadir dalam bentuk awan. Tuhan hadir dalam rupa apapun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau memberikan mereka makan. Tuhan mau memberikan mereka minum. Tuhan mau memberikan mereka daging. Tuhan mau mengantar mereka, melepaskan, melindungi mereka dari segala tekanan-tekanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang percaya hari ini? Kita sebagai umat pilihan Tuhan, Dia sudah membayar kita dengan darahnya yang mahal. Dia datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan. Kita sudah menjadi anak kepunyaan Tuhan. Allah sudah memihak kita. Siapakah yang dapat melawan kita?
Api Tuhan bersama dengan kita. Api Tuhan akan bersama dengan kita. Dia akan menerangi jalan hidup kita. Dia akan membuat hidup kita tenang. Dia akan memberikan kita nasihat. Dia akan memberikan kita jalan. Dia akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Saudara, segala keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan, kegentaran, semua akan dimakan oleh api Tuhan. Itu sebabnya bagi anak-anak Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan mundur menghadapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Allah bukan Allah yang hadir mengikuti kita dari belakang, tetapi Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Dia ada di depan kita, dia akan menuntun kita, dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita, dia akan memberikan kita kuasa-Nya. Dia akan membakar semua kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita. Menjadi orang-orang yang punya keyakinan yang teguh pada Allah, pada Tuhan, di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah mempersembahkan diri kita ke hadapan Tuhan sebagai satu persembahan yang berbau harum di hadapannya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap saat, agar kita menjadi orang-orang yang selalu merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kita dari sejak kita kecil kandungan mama sampai kepada saat ini, seperti apa perjalanan kehidupan kita di lembah-lembah kehidupan yang sudah kita lewati bersama-sama dengan orang-orang tua, bersama-sama dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Sudah kita jalani kehidupan ini. Masih ada kehidupan yang akan kita lanjutkan ke depan. Seperti kehidupan kita itu seperti apa, kita belum tahu. Di dalam suasana kehidupannya seperti apa kita jalani, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Di lembah yang penuh dengan kekelaman, hadirkan Tuhan agar Tuhan ada di depan kita dan dia bekerja dan dia lakukan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita yang kita percaya itu adalah api yang menghanguskan. Kalau kita hidup di dalam dia, dia akan melakukan apa yang dia kehendakinya di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh takut dan khawatir dengan air mata. Kita tidak boleh takut dan khawatir dengan penindasan, pembunuhan, pemerkosaan. Kita tidak boleh takut dan khawatir dengan berbagai macam tindakan-tindakan tertentu tidak manusiawi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin Bapak menjadi jembatan iblis untuk datangnya penderitaan hidup kita. Mungkin istri menjadi jembatan untuk datangnya segala bentuk tekanan-tekanan yang dapat menekan kehidupan kita. Mungkin anak-anak menjadi jembatan, lorong-lorong untuk mencobai berbagai macam tantangan kehidupan kita. Kematian akan bertubi-tubi, kekurangan keterbatasan akan bertubi-tubi. Dunia semakin hari semakin berubah, tetapi kita yakin dan percaya Allah itu adalah api yang menghanguskan, di mana dia telah menjadi Bapa di dalam kehidupan kita. Dia sudah menerima kita dan dia membuat kita menjadi umat kepunyaannya. Kalau kita menjadi umat kepunyaannya, dia tidak akan membiarkan kita. Kapanpun waktunya, dia akan hadir membela kehidupan kita, menyatakan segala kuasanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini memberkati kita sekalian. Allah hadir di dalam kuasanya. Dia menyatakan apinya di dalam kehidupan kita. Dan itu akan kita merasakan di dalam hari-hari hidup kita yang akan datang. Kapanpun waktunya, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu api yang menghanguskan. Kalau kita yakin itu, jadilah diri menjadi umat kepunyaannya yang tidak pernah lepas dan tidak pernah melanggar. Tapi kita selalu ada di dalam kedisiplinannya, kita selalu ada di dalam kuasanya, kita selalu ada di dalam kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus
memberkati kita sekalian. Shalom.